kedua ya materi tentang asal usul nenek moyang Indonesia. Oke, nah asal usul nenek moyang Indonesia itu nanti bisa kita ambil ada 4 teori tentang asal usul nenek moyang Indonesia. Yang pertama yaitu teori yang disebut dengan teori Yunan. Nah, teori Yunan ini bahwa mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia itu berasal dari Tiongkok atau berasal dari Yunan, dari Cina. Nah, ini di daerah Yunan. Teori Yunan ini didukung oleh tokoh Muhammad Ali. Jadi ada tokohnya. Lalu selain Muhammad Ali juga didukung oleh J.H.C. Kern. Ini tokoh-tokohnya ini adalah tokoh-tokoh orang yang berkaitan nanti dengan teori Yunan. Nah, teori Yunan ini mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia itu berasal dari Cina. Buktinya nanti berupa kapak, yaitu kapak tua yang masih terbuat dari batu. Nah, kapak tua itu ada kapak lonjong, ada kapak untuk kapak persegi. Nah, itu yang pertama. Jadi teori ini mengatakan bahwa kapak lonjong itu sama seperti yang ada di Cina, dan kapak lonjong itu ada di Indonesia juga. Jadi buktinya itu dibuktikan nanti dengan ditemukannya berdasarkan arkeologi, ditemukan kapak lonjong. Nah, ini membuktikan bahwa sudah terjadi yang namanya migrasi, perpindahan dari Asia Tengah ke Asia Tenggara tersebut. Nah, migrasi inilah nanti, kalau migrasi berarti orang-orang Cina yang dulu datang ke Indonesia, berarti mereka melakukan perjalanan, bisa jadi perjalanan darat, bisa jadi melakukan perjalanan lewat laut. Nah, menurut teori Yunan ada 3 jenis manusia atau asal usul nenek moyang, tetapi nanti teori Yunan ini mengatakan bahwa terjadi 2 kali gelombang kedatangan nenek moyang Indonesia dari Cina ke Indonesia. Yang pertama ada disebut dengan istilah Proto-Melayu. Nah, itu dia, Proto-Melayu. Kalau diterjemahkan, Proto itu 2, Melayu itu suku bangsa. Jadi Melayu tua. Nah, seperti itu. Proto-Melayu ini kira-kira datang ke Indonesia itu kira-kira 1500 sebelum Masehi, kira-kira datangnya. Dan mereka membawa jenis ya kapak lonjong tersebut, yang nanti kapak lonjong ini disebut lagi
dengan hasil budaya yang disebut dengan hasil Bakson Hoabin. Nah, Proto Melayu ini kira-kira datang, inilah nanti yang pendukung di Indonesia mendukung nanti masa yang disebut dengan masa Neolitikum. Jadi suku bangsa Proto Melayu inilah nanti yang membawa Indonesia masuk ke zaman Neolitikum. Kalau Paleolitikum dan Mesolitikum itu masih jenis-jenis manusia purba. Nah, jenisnya Proto Melayu itu nanti sampai sekarang masih ada. Penerusnya itu suku yang ada, yang masih pendukung sampai sekarang, ada suku Dayak. Nah, ada suku Toraja dan ada suku Batak. Satu lagi sukunya itu adalah suku Komering kalau untuk di Sumatera Selatan. Ya, itulah sebagai keturunan dari Proto Melayu. Mereka sudah membawa budaya Bakson Hoabin, namun mereka masih zaman Neolitikum, zaman batu muda. Nyambung ya? Kemudian datang gelombang kedua, namanya gelombang Deutero Melayu. Nah, Deutero Melayu inilah yang kira-kira datang kira-kira 400 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Mereka lebih muda. Nah, mereka lah nanti yang membawa zaman logam. Nah, mereka sudah masuk ke zaman logam. Kenapa? Alat-alatnya sudah ada yang terbuat dari logam. Nah, zaman logam inilah nanti mereka membawa budaya yang disebut dengan budaya Dongson. Nah, zaman logam ini bersamaan dia berlangsung dengan zaman Megalitikum. Masih ingat zaman Megalitikum? Zaman hasil budayanya berupa batu-batu besar. Itu untuk teori Yunan. Jadi mereka, belum ya. Deutero Melayu, suku-suku yang ada, Deutero Melayu itu keturunannya suku yang ada sekarang, ada yang suku Bugis, ada suku Melayu, ada juga orang-orang Jawa. Inilah sebagai keturunan dari Deutero Melayu tersebut. Ada yang Pak, izin toilet. Oke, kalau ke toilet diapakan aja nakku ya, sesuaikan nakku ya. Namanya juga ini kan tetap semangat ya, ingat ya. Kalian sudah lebih dulu melakukan persiapan, dan persiapan ini harus kalian respon dengan baik. Tidak ada dusta di antara kita. Artinya gurumu sekolah sudah serius memberikan kesempatan lebih dahulu kepada kalian untuk mempersiapkan diri untuk UTBK. Manfaatkan dengan baik ya. Persiapan yang baik kunci keberhasilan. Jadi lebih dulu mempersiapkan, nanti kalian akan bisa lebih dari nanti teman-temanmu yang lain. Kenapa? Teman-temanmu yang lain tidak mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin mereka mempersiapkan diri waktu kelas 12. Kalian dari kelas 11 sudah mempersiapkan diri. Jadi masing-masing Pak serahkan kepada diri sendiri ya. Kalau lihatlah Pak Charles semangat, guru-guru yang lain semangat.
Nah, sekolah semangat, maka kalian juga harus semangat. Sudah semangat, kalian juga nggak tambah juga bayarannya kan lebih enak, ya. Fokus ya anakku ya. Kalau mau ke toilet silahkan, kalau apa silahkan. Tapi fokus, harus dari dalam diri sendiri. Buat ini menjadi kebutuhan. Kalau kamu buat ini menjadi kebutuhan, maka kamu akan membuat ini menjadi penting. Sesuatu yang kita anggap penting akan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Sepakat ya anakku ya? Oke. Nah, ternyata teori Yunan ini dengan kedatangan Proto Melayu dengan Deutero Melayu, mereka berhasil mendesak suku-suku bangsa asli yang ada di Indonesia. Suku-suku bangsa asli yang ada di Nusantara ini ada Negroid yang sekitar Filipina, ada suku Sakai yang ada di apa ya? Di Riau, di Pekanbaru ya. Suku Anak Dalam juga ada ya di Jambi ya. Jadi mereka tersisih. Kenapa tersisih? Karena teknologinya lebih kuat, lebih tinggi daripada mereka, dan mereka sekarang masih ada, dan mereka itu di pedalaman ya, di pedalaman. Mereka masih hidup bisa dikatakan mereka hidupnya masih nomaden ya. Jadi kalau mulai Neolitikum mereka sudah hidup menetap, bahkan di sini sudah masuk zaman logam, perundagian ya. Oke, kita masuk teori yang kedua. Nenek moyang Indonesia itu katanya berasal dari Indonesia sendiri. Nah, itu yang disebutkan dari teori Nusantara. Kalau Indonesia itu mencakup wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, itu Nusantara kita pakai istilahnya ya. Nah, ini nanti didukung oleh tokoh yang bernama Muhammad Yamin dan tokoh Goris Kerap. Nah, mereka mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari Indonesia. Nah, sekarang mereka mau kasih bukti. Buktinya apa? Ada buktinya. Buktinya nanti yaitu berupa banyaknya fosil-fosil dari manusia purba. Nah, Indonesia menjadi surga dari fosil-fosil atau surganya para peneliti-peneliti yang berkaitan dengan manusia purba. Jadi, menurut Muhammad Yamin, Goris Kerap, bahwa manusia purba itulah yang nanti berevolusi menjadi nenek moyang Indonesia. Begitu nakku. Ya. Nah, teori ini juga mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari Nusantara karena adanya suku bangsa Melayu. Nah, Nusantara ini adalah bersebarnya suku bangsa atau satu rumpun, yaitu rumpun Melayu. Rumpun Melayu ini pasti disebutkan berproses mempunyai peradaban yang tinggi. Nah, peradaban tinggi ini nggak mungkin datang begitu saja, kata Muhammad Yamin dan Goris Kerap. Jadi kalaupun ada persamaan bahasa dengan yang lain, itu hanya kebetulan saja. Itu menurut beliau. Keren juga mereka berdua ini ya. Kalau tadi berasal dari Cina, mereka buat teori berasal dari Nusantara. Kamu pilih teori yang mana? Terserah deh, yang mana-mana aja. Ya, oke. Teori yang ketiga. Teori yang ketiga yaitu teori out of
Taiwan. Nah, bahwa nenek moyang Indonesia itu berasal dari Taiwan. Berdasarkan apa? Berdasarkan bahasa yang dipakai. Kok bisa mengejat seperti itu bahasa yang dipakai? Ternyata di Indonesia, Nusantara ini memakai bahasa Austronesia. Nah, berdasarkan ilmu linguistik tersebut, maka nenek moyang Indonesia berasal dari Taiwan. Wow, mereka bisa hebat juga ya. Nah, teori ini diberikan oleh tokoh Indonesia yang bernama Harry Truman Simanjuntak. Beliau mengatakan bahwa berdasarkan bahasa Austronesia yang dipakai di Indonesia, maka nenek moyang Indonesia itu berasal dari Taiwan. Nah, ternyata bahasa Austronesia itu, linguistik tersebut, itu dipakai dari Kepulauan Madagaskar sampai nanti ke kepulauan yang ada di sekitar wilayah-wilayah yang di wilayah sampai ke wilayah Asia Tenggara, ya juga sampai ke wilayah Pasifik yang ada. Nah, tuh ya. Jadi Pak Charles sebenarnya teorinya yang mana? Terserah. Tapi dalam soal UTBK nanti dia akan tanya, kenapa sih teori Nusantara Yamin kekeh mengatakan bahwa Indonesia, nenek moyang Indonesia berasal dari Indonesia. Nah, dasar teorinya apa? Karena banyaknya penemuan fosil-fosil tersebut. Dan sampai sekarang Indonesia masih menjadi pusat dari penelitian manusia purba yang ada di dunia. Oke? Nah, teori yang terakhir adalah teori yang disebut dengan teori out of Africa. Ini teori yang terakhir. Nah, teori yang terakhir itu adalah teori bisa dilihat, teori out of Africa. Berarti berasal dari Afrika. Nah, teori ini lebih kuat lagi. Dia melalui penelitian dari asal usul berdasarkan genetika. Nah, mungkin si Evelyn Kialas tahu yang diteliti itu berupa DNA, yaitu DNA mitokondria. Tahu ya? Bisa jelasin dikit tentang DNA? Si Kiala sama si Evelyn nyambung, atau yang kelas 11.5 bisa nyambung? Jadi diteliti DNA-nya. Ini berarti penelitiannya serius banget ya. Gitu ya. Oke. Teori ini mengatakan sekitar 100 sampai 200 tahun sebelum Masehi itu nanti melakukan migrasi dari Afrika. Dari Afrika nanti pada saat itu bumi masih bersatu ya, belum es belum mencair pada saat itu belum mencair, jadi masih nyatu, masih bisa dijalani. Jadi mereka berangkat dari Afrika, dan ini diteliti adalah DNA mitokondria itu diteliti dari laki-laki dan perempuan.
Jadi dari dua jenis kelamin tersebut, dan ternyata kemiripannya sangat dekat, 98%. Berarti betul dong. Nah, teori out of Africa itu diberikan oleh tokoh Max Ingman. Nah, itulah teori-teori yang berkaitan dengan teori-teori asal usul nenek moyang Indonesia. Oke? Teori nenek moyang Indonesia. Mungkin ada pertanyaan anakku? Oke? Sebenarnya Pak Charles kepingin ini lebih mantep dan kalian bisa bertanya jawab dengan Pak, tapi nanti kalian bisa mengerjakan soal dengan baik ya.